Oke, selamat sore saudara semuanya. Shalom. Halo. Shalom, Adel. Shalom, Adel. Ya. Puji Tuhan, kita udah bisa berkumpul di Zoom kali ini, sharing talk pada sore hari ini, pastinya dalam keadaan semangat ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk Kak Regula Lewi, udah mau jadi pembicara pada sharing talk kali ini. Ada juga WL kita, yaitu Kak Renita pada sore hari ini. Oke. Sebelum kita memulai sharing talk kali ini, mari kita memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan Bapa karena Kau masih menjaga kami sampai pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, Kau masih memberikan hati kami kepada sharing talk ini, kiranya kami bisa, sehingga kami bisa dapat meluangkan waktu kami di sharing talk kali ini. Berkatilah Bapa pembicaramu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga untuk WL, untuk pemusik dan segala yang masih bertanggung jawab di sharing talk kali ini. Berkati juga untuk koneksi kami Bapa, sehingga setiap kami bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hapuskan segala dosa kami agar kami layak menyembah berkat-Mu. Nya dalam nama Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin. Kita mulai saja. Kami serahkan kepada WL Kak Renita. Shalom. 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 Kita mau mulai ibadah kita, teman-teman. Aku mau setiap kita boleh sama-sama siapin hati. Walaupun kita bertemu secara online, tapi aku mau atmosfernya Tuhan nyata dimanapun setiap teman-teman ada. Kita mau datang sama Tuhan, teman-teman. Aku rindu setiap kita di tempat ini, yang ada dalam live Zoom ini, untuk boleh ambil waktunya sebentar untuk menyembah Tuhan. Aku rindu Tuhan. Aku rindu teman-teman setiap kita di tempat ini untuk mau sama-sama menghormati hadirat Tuhan dengan cara boleh fokus menyembah, memuji Tuhan. Yes, teman-teman, mari kita boleh sembah Tuhan. Kita mulaikan setiap penyembahan kita sama Tuhan. Kalau saat ini kau jauh dari Tuhan, kalau saat ini kau tidak pernah datang sama Tuhan, ini adalah waktu teman-teman yang terbaik untuk datang sama Tuhan. Kita mereka menyembah ini sama Tuhan, sama-sama kita katakan, teman-teman, lebih dari yang telah setiap kami minta Tuhan. Sesuaikan dengan segenap hatimu, teman-teman. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat kami mengukurnya Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya, atau bahkan kami menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau
lebih berharga. Sekali lagi kita katakan lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau bahkan aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Yesus, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ya, setiap kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan sekali lagi, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih, kami menyembah, kami mau menyembah, kami tinggikan, kami bersyukur. Yesus Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman yang boleh ikut menyembah Tuhan. Sebentar kita mau sama-sama dengar sharing firman yang boleh dibawakan sama Kak Gue Lewi. Aku rindu setiap kita di tempat ini boleh sama-sama memiliki hati yang haus dan lapar untuk boleh mendengar kebenaran yang daripada Tuhan. Nanti juga kita boleh sama-sama punya waktu untuk tanya jawab. Aku rindu setiap kita boleh sama-sama aktif, boleh tanya apa yang mau ditanya dan boleh share sama-sama juga di sharing talk ini. Yuk kita mau siapin hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Yes. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan. Biar hanya namanya saja yang boleh layak ditinggikan. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk mau masuk lebih lagi Tuhan, menyembah Engkau. Yes, mari kita akan menyembah sama Tuhan teman-teman. Yes, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
ya, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah melayakkan kehidupanku. Ya Tuhan, tiada kata yang bisa tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ya Tuhan, kami mau lebih dalam menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sekali lagi, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya serahkan kepada pembicara kita, karena gue Lewi. Mari saya undang sama-sama kita berdoa yuk. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Tuhan, hari ini Kau hadir, keadaan nggak terlalu baik, tapi Engkau mengasihi kami dan Kau tetap menyertai kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Kau berikan kami damai sejahtera dan berikan kami hati yang tenang dan pikiran yang tajam untuk bisa mencerna apa yang akan hamba-Mu sampaikan, Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Thank you, Lord. Sekarang kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua dari Persekutuan Doa Kasih Tuhan dan juga dari Asuransi Sinar Emas dan juga teman-teman semua yang lain. Saya lihatin rasa-rasanya saudara semua tuh work from home ya.
kayak dari rumah lagi ya. Ya, keadaan nggak terlalu baik, memang saya tahu. Dan saya hari ini pun ada banyak hal yang saya batalin. Saya hari ini ada satu meeting dan saya batalkan meeting itu. Akhirnya via online aja. Better safe than sorry. Dan kita sambil saya membicarakan hal ini, saya berdoa supaya teman-teman bisa tetap menyiapkan diri dan tetap bisa menjaga kesehatan, menjaga imun tubuhmu. Kalau memang harus keluar-keluar terpaksa pakai masker, jangan bersabarlah, maksudnya tetaplah tabah memakai masker, kan hidupnya udah biasa pakai topeng juga kan. Nah, saya cuma bercanda gitu. saya cuma bercanda. Dan hari ini apa yang akan saya sampaikan ini akan sangat relevan buat dari generasi manapun sepertinya. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara semua yang benar-benar penasaran dan benar-benar pengen tahu, dan kalau bisa sih beberapa sekali pakai kalau misalnya nggak keberatan, videonya boleh dibuka. Tapi kalau keberatan nggak apa-apa juga. Siapa tahu ada yang belum mandi kan ya. Apa yang akan saya sampaikan hari ini akan sangat relatable bagi teman-teman semua. Tapi memang hari ini saya akan ajak teman-teman buka Alkitab. Saya tidak akan pakai banyak pointer, dalam arti saya tidak akan pakai PowerPoint. Jadi kalau teman-teman mau mencatat atau teman-teman nanti mau mendengar ulang, teman-teman bisa dengarkan recordingnya ya. Karena apa yang saya sampaikan ini simple, tapi ini akan membantu kita untuk mengetahui tentang hubungan-hubungan kita. Jadi hari ini saya akan bicara judulnya tentang stay or walk away. Tinggal atau pergi. Saya akan khusus bicara soal toxic relationship. Kita semua sering dengar tentang relationship ini ya. Dan beberapa mungkin di antara saudara-saudara sedang merasakan hubungannya. Cuma lagi nggak bisa kabur aja. Kenapa? Karena sayang. Makan tuh sayang. Kan? Relationship adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang. Kita semua nggak lahir dari batu. Kita semua lahir dari keluarga, dan keluarga itu pun adalah relationship. Kita nggak bisa sendiri, kita nggak bisa hidup sendiri. Tapi saya introvert, Kak. Orang introvert pun butuh teman. Cuma nggak banyak. Yang introvert katakan, amin. Beda sama orang yang katanya ekstrovert, yang katanya bisa ketemu sama siapa aja. Tapi orang introvert itu tetap butuh teman. Tidak ada yang bisa sendiri. Kalian bisa aja single, tapi nggak bisa alone. Kita tidak bisa terisolasi, kita nggak bisa tinggal sendirian. Nah, makanya semua orang pengen punya relationship yang sehat. Pengen mencintai, pengen punya teman, pengen dicintai, tapi realita tidak semudah khotbah pendeta. Amin. Nah, zaman sekarang apalagi dalam keadaan seperti ini, toxic relationship itu ada di mana-mana. Relationship yang patah, relationship yang bermasalah itu ada di mana-mana. Dari saudara yang ngedate, mau saudara pura-pura masih sama gebetan, atau di dalam keluargamu, bahkan di dalam kerjaan pun, nggak ada yang luput dari toxic relationship. Saya tahu banyak orang-orang bermasalah dalam hubungan mereka, dan toxic relationship sekali lagi nggak cuma soal pacaran, tapi keluarga pun ngalamin. Apalagi di masa-masa seperti ini, teman-teman. Makanya kesehatan hubungan itu harus dijaga. Nah, makanya sebelum saya mulai, saya akan share dulu apa itu toxic relationship. Apa itu definisinya? Nah, definisi dari toxic relationship saya udah cek, saya udah pelajari beberapa, dan saya menemukan ini definisi yang paling jelas, yaitu semua hubungan yang membuatmu merasa, nomor satu, nggak disupport, kedua, disalahartikan, ketiga, direndahkan, keempat, dan diserang. Dan terjadi dalam periode waktu berkepanjangan. Saya ulang sekali lagi ya, semua hubungan, jadi bukan cuma soal ngedate doang nih, tapi soal keluarga juga, dan juga soal di dalam pekerjaan juga. Semua hubungan yang membuatmu merasa nggak disupport, membuatmu disalahartikan, membuatmu direndahkan, dan diserang,
dan terjadi dalam periode waktu yang berkepanjangan, itu termasuk toxic relationship. Jadi ada periode waktunya. Dia nggak cuma sebentar, tapi berlangsung untuk beberapa waktu. Nah, jadi kalau ada di antara saudara yang mungkin merasakan, nih saya mau share sedikit ya, ada nggak di antara saudara merasa kurang disupport mungkin? Kalau ngomong, berkomunikasi itu nyakitin terus mulutnya. Komunikasi dimanapun terus ada rasa cemburu. Di kantor pun bisa cemburu. Ada behavior, kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya mengontrol, controlling. Kamu nggak bisa berbuat banyak. Resentment itu ada kemarahan sendiri di dalam hati kita. Saudara tahu kan ya, hidup kita nggak cuma di kantor doang. Kita masih punya hidup yang lain. Begitu saudara keluar dari kantormu, harus ya kamu sudah tidak mikirin kerjaan lagi. Karena itu waktunya kamu beristirahat dan sebagainya. Tetapi pada waktu kalau kamu sudah selesai kerjaan dan kamu masih memendam kemarahan, masih memendam kekesalan, ada kemungkinan itu efek dari toxic relationship. Kemudian ada juga ketidakjujuran atau hal-hal yang ditutupi. Ada rasa atau ada pola-pola yang kurang menghormati. Pola-pola orang merasa kurang dihormati dan kamu merasa kurang dihormati. Terus ada masalah finansial negatif, stres yang kamu alami terus-terusan, dan stres itu membuat kamu merasa nggak peduli sama kebutuhanmu sendiri, kebutuhan jiwa sendiri. Ada hubungan yang rusak, kamu kurang peduli sama dirimu sendiri, dan kamu mungkin merasa ada hal yang pengen diubah, dan atau kamu merasa seperti seseorang yang berjalan di telur yang mau pecah. Pernah nggak Anda atau saudara-saudara ada di dalam relationship yang seakan-akan kalau saudara mau dikit langsung bisa meledak? Pernah nggak? It could be di keluarga, it could be di pacarmu atau suamimu atau istrimu, it also could be di dalam lingkungan bekerja. Jadi kamu takut ngomongnya. Kenapa? Kalau kamu salah ngomong, maka dia orang-orang yang dengerin akan meledak. Nah itu. Dan juga saudara masalahnya itu contoh-contohnya. Ada yang pernah ngerasain? Kalau ada yang pernah ngerasain, mungkin itu kamu sedang mencicipi apa yang namanya toxic relationship. Beberapa mulai ketawa soalnya kayak ini. Nah, tapi toxic relationship tidak berhenti sampai situ. Toxic relationship juga termasuk abuse. Abuse adalah abnormal use, penggunaan yang abnormal. Jadi harusnya saat kasih itu ada rasa hormat, ada rasa cinta, rasa menghormati. Yang ada, abuse itu saat kamu memperlakukan orang kamu kasih secara abnormal. Bisa dimaki-maki, bisa dipukuli, entah kamu mukul atau kami dipukul, itu sudah termasuk abuse. Saudara, saya mau kasih tahu, ada begitu banyak orang-orang yang saya kenal yang pernah mengalami abuse dan toxic relationship dalam kehidupannya. Dipukulin, dijambak, diludahin, mulutnya disakitin terus, dimaki-maki, direndahin seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa. So ini banyak orang ngalamin, teman-teman. Abuse juga termasuk toxic. Nah, masalahnya saudara, teman-teman perlu ngerti bahwa toxic relationship itu sulit dilihat. Kenapa? Karena beberapa di antara kita terlalu terbiasa disakiti. Sehingga kita nggak bisa lihat bahwa ini nggak benar. Dan saat kamu ada di dalamnya, susah untuk lihat jeleknya. Nah, kita suka nggak mengerti adalah toxic relationship sudah ada dari zaman kitab Kejadian. Saya akan bacakan di kitab Kejadian 3 ayat 11-13 versi BIMK ya. Oke. Ini tentang Tuhan yang sedang ngobrol sama manusia yang baru saja berdosa. Ini Tuhan yang ngomong. Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang engkau makan itu? Laki-laki itu menjawab, perempuan yang engkau berikan untuk menemani saya telah memberi buah itu kepada saya, lalu saya memakannya. Tuhan Allah berkata kepada perempuan itu, mengapa kau lakukan itu? Jawabnya, saya ditipu ular, sehingga saya makan buah itu. Teman-teman bisa lihat nggak? Relationship pertama yang saling menyalahkan, ternyata sudah terjadi di Taman Eden. Jadi kalau ada di antara saudara yang punya relationship saling nyalahin satu sama lain, saya mau kasih tahu, kamu persis seperti nenek moyangmu.
Saudara tahu nggak bahwa pada waktu di kitab Kejadian, dosa yang pertama menghadirkan 3 hal. Nomor 1, insecurity. Manusia mendadak merasa telanjang dan akhirnya dia kabur, merasa malu. Kedua, manipulasi. Iblis memanipulasi manusia. Dan yang ketiga, toxic relationship. Teman-teman bisa lihat bahwa relationship yang harusnya saling support, saling mendukung, malah jadi saling menyalahkan. Jadi ini sudah dari lama. Artinya apa? Saya mau kasih tahu, saya ada kabar bagi teman-teman dan saudara semua. Semua orang berpotensi untuk menjadi pelaku toxic relationships. Makanya hubungan itu harus dijaga. Mungkin awalnya hubunganmu sehat, di kantor mungkin semua hubungannya sehat, tapi karena satu dan lain hal, hubungannya turun kualitasnya. Bisa banyak hal yang terjadi. Bisa karena stres, bisa karena memang lagi banyak tekanan, bisa karena deadline. Nah, tapi kan nggak langsung semudah itu. Nah, makanya gini, kita perlu ngerti juga bahwa hanya karena terms ini baru muncul, nggak berarti ini belum pernah ada sebelumnya. Karena sebenarnya ada seorang peneliti di Amerika bikin penelitian, dia bilang gini, semoga nggak ada yang tersinggung ya, rata-rata orang tua Asia Tenggara sebenarnya sudah masuk kategori toksik. Sebenarnya. Rata-rata. Kenapa? Karena saya menemukan banyak orang tua memaksakan kehendak kepada anaknya, yang mukulin anaknya. Walaupun sebenarnya maksudnya baik, tapi ya kalau saudara nggak setuju, nggak apa-apa, berantem aja sama data ini. Nah, ada beberapa prinsip lagi yang saya mau bagikan, bahwa gini, semua hubungan hanya sebaik pelaku di dalamnya. Ini prinsip yang pertama. Semua hubungan hanya sebaik pelaku di dalamnya. Sekarang gini, kalau teman-teman dan saudara pernah masak, untuk bisa masak makanan yang enak, kita bukan cuma butuh bahan yang kita bukan cuma butuh bahan pangan yang benar, maksudnya. Bukan cuma butuh bumbu yang benar, tapi juga bumbu dan tempat makanan yang segar. Kalau misalnya nasinya udah bagus, garamnya oke, bumbu-bumbu yang lain oke, tapi telurnya busuk, maka telur yang busuk itu pasti campurkan ke nasinya, busukannya akan overpower dan meracuni nasi yang sedang dimasak. Kalau saudara pengen masak nasi goreng, nasinya udah bagus, udah pas ya, nasi dingin gitu ya, nasi kemarin udah dimasak, bumbunya udah bener. Tapi kalau misalnya saudara campur telur yang busuk, maka yang busuk akan overpower yang nasi yang bagus. Begitupun kalau saudara pesan telur dadar atau bikin telur dadar. Untuk dapat telur dadar yang enak, butuh 2 telur atau 3 telur yang 3-tiganya sehat. Kalau 2-nya sehat, tapi 1 sudah busuk, maka yang busuk akan mempengaruhi yang sehat. Begitupun juga dengan relationship, saudara. Jika saudara ini sehat, pikiran saudara sehat, mental saudara sehat, tapi kalau saudara mengizinkan orang-orang yang toksik untuk menguasai hidupmu dan bersama dalam hidupmu, maka saya bisa pastikan lama-lama kesehatanmu akan di-overpower sama sisi toksiknya dia. Sejauh ini membantu, saudara? Sejauh ini membantu? Semoga membantu ya, saya akan lanjut lagi. Makanya, kita perlu lihat, kita perlu berteman sama siapa aja, kita perlu bergaul sama siapa aja, tapi kita harus hati-hati bersahabat sama siapa. Orang yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita yang terdalam, orang-orang kita ceritakan rahasia-rahasia kita, kita perlu berhati-hati di situ. Nah, saudara juga perlu ngerti bahwa ada beda antara annoying, mistakes, dan toxic. Ada orang-orang yang memang mengganggu, annoying. Mungkin tante-tantemu tiba-tiba nanya, "Hai, kapan nikah?" Tiba-tiba udah lama nggak ketemu, tiba-tiba tanya, "Kamu kapan menikah?" Kan nyebelin kan maksudnya kan. Tapi mungkin belum tentu dia toxic. Bisa aja sebenarnya maksudnya baik, cuma pengen nanya. Cuma memang kepo. Personality-nya agak nggak cocok sama kita. Dan juga ada juga orang-orang yang make mistakes atau bikin kesalahan. Orang tuamu mungkin saking marahnya tanpa sadar menamparmu. Mungkin pernah. Tapi cuma sekali. Habis itu orang tua minta maaf. Itu bukan toxic. Itu mistakes. Toxic itu terjadi kalau misalnya kesalahan itu sudah dilakukan berkali-kali. Nah, toxic relationship ini memang semeraut. Dia ibarat tali kusut memang. Makanya, saudara tahu nggak? Banyak orang nggak sadar mereka dalam toxic relationship. Mereka suka in denial.
kemarin 3 hari lalu saya sedang di-chat sama rekan teman saya. Tanpa sadar dia curcol, saudara. Dia curcol tau nggak apa? Bahwa dia tahu dia ada dalam toxic relationship, tapi dia nggak bisa keluar. Mau tahu kenapa? Karena, for information, dia udah dipukulin, dicubitin, tampar, pokoknya disakitin sampai badannya biru-biru. Saudara tahu nggak? Dia nggak bisa pergi dari orang itu. Mau tahu kenapa? Karena terlanjur sayang. Kan nyebelin ya? Makan tuh sayang. Saya sebagai orang yang lagi makan, lihatinnya kayak, saya tahu teman saya ini pinter. Tapi saudara-saudara tahu kan, sepinter apapun orang, ketemu cinta langsung begonya setengah mati. Nah, ini pun akhirnya orang kadang mereka in denial dalam toxic relationship. Dan juga, saudara gini, semakin tinggi stres seorang, maka semakin besar juga potensi toxic relationship. Saya nggak tahu apa yang saudara alamin, tapi pernah nggak saudara ada di satu perusahaan, mungkin saudara lagi kerja, awalnya suasananya itu enak banget, tapi lama-kelamaan, entah kenapa, mungkin ganti divisi, atau ganti head, atau saudara dipindahin, atau ada sesuatu yang terjadi di perusahaan itu, lama-lama suasananya makin nggak enak, suasananya makin toksik. Ada yang pernah? Siapa tahu ada yang pernah kan ya? Ya beberapa cuma nyengir doang sih, pasti ada yang pernah ya. Nah, memang kadang relationship yang dari yang sehat jadi toksik tidak langsung terjadi. Kadang bisa dari sehat jadi nggak sehat. Makanya kadang kesehatannya perlu dilihat. Kadang ada banyak cara untuk kita memperhatikan itu. Nah, makanya di Amsal 4 ayat 23 mengatakan, saudara mungkin sering tahu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Faktanya, kita tidak bisa sepenuhnya menghindar atau tidak bisa sepenuhnya melarang toxic relationship di dalam hidup kita. Kenapa? Karena bisa aja saat ini kamu ada di dalam hubungan yang toksik dan kamu nggak bisa keluar. Bisa aja saat ini kamu di dalam rumah dan justru tadinya mungkin kamu jarang ketemu orang tuamu. Saya asumsikan saudara beberapa masih tinggal sama orang tua ya. Mungkin saudara jarang ketemu orang tuamu karena orang tuamu sibuk, tapi gara-gara corona lagi, akhirnya saudara-saudara ketemu lagi di rumah, sering ketemu di rumah, dan akhirnya banyak berantemnya. Karena saudara tahu nggak, perceraian itu naik drastis semenjak tahun 2020. Karena tadi jarang ketemu, jadi ketemu. Akhirnya jadi berantem. Mereka dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka tidak sesehat itu. Nah, makanya kita tidak sepenuhnya bisa melarang toxic relationship datang ke kita. Tapi kita bisa bertanggung jawab untuk belajar jaga hati, pikiran, dan ekspektasi kita. Dimulai dari situ dulu. Apakah ini mudah? Sama sekali nggak mudah. Tapi semua dimulai dari hal yang simpel. Kenapa, saudara? Karena tanggung jawab saudara akan mental saudara dan hati saudara itu penting. Kemarin saya sempat diingatkan kembali akan satu pepatah kuno, saudara. Di dalam hidup itu katanya kayak bola. Ini pepatah kuno nih, saudara. Saya nggak tahu saudara pernah dengar apa nggak. Kalau saudara nggak pernah dengar, ketahuan umurnya. Hidup ini katanya kayak bola. Ada bola yang dijatuhin bisa membal ke atas. Tapi ada bola yang kayak bola kristal, pas dijatuhin pecah. Nah, di dalam hidup kita, aspek hidup kita ada banyak bola-bola seperti itu. Contoh ada namanya bola yang namanya relationship, nama baik, kesehatan, pekerjaan, itu. Nah, masalahnya dia bilang gini, untuk bola karet yang bisa membal lagi itu cuma pekerjaan. Sisanya itu seperti bola kristal yang kalau dijatuhin bisa jatuh. Kesehatan itu kalau sekali jatuh maka akan sulit sekali untuk pulih. Tapi pekerjaan, kalaupun saudara bermasalah dan saudara keluar, masih akan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi pepatahnya bilang seperti itu. Makanya, pekerjaan itu seperti bola karet, tapi kesehatan, nama baik, keluarga, hubungan, kebahagiaan, itu seperti bola kristal, saudara. Makanya, kita harus hati-hati dengan prioritas kita. Nah, makanya kita perlu lihat, ada beberapa
prinsip dari firman Tuhan yang kita bisa lihat untuk bisa kita hadapin, untuk bisa membantu kita untuk melihat keadaan kita dari sisi yang lebih baik. Kenapa, saudara-saudara? Saya mau kasih tahu, kalau kita pakai standar toksik zaman sekarang, saya mau kasih tahu, banyak tokoh Alkitab juga toksik. Saudara tahu nggak, ada satu orang namanya Abram. Abraham ini Abraham ini dibilang bapak orang beriman, saudara. Dia dipanggil Tuhan di kitab Kejadian 11 untuk masuk ke tanah perjanjian, ke tanah yang Tuhan janjikan untuk dia. Tapi saudara tahu nggak, teman-teman tahu nggak, di pasal yang sama, si bapak orang beriman ini malah bohongin orang. Bilang istrinya itu adiknya dia. Walaupun memang ada sepupunya. Tetapi dia berbohong. Untuk seorang yang bernama bapak orang beriman, dia sama sekali tidak terdengar seperti orang beriman. Teman-teman kebayang nggak? Dan juga kita bisa lihat Daud. Daud itu bermasalah sekali. Dia tidurin istri orang. Yunus juga bermasalah. Jadi, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa mungkin kita semua punya hubungan-hubungan yang toksik. Kita pun pernah ngalamin hal-hal yang toksik. Tetapi, ternyata Tuhan nggak tinggalin kita. Saudara sadar nggak? Bahwa walaupun saudara mungkin nggak sempurna, walaupun saudara mungkin nggak dalam hubungan terbaik, Tuhan bisa pakai saudara, dan Tuhan masih mau memakai saudara dan berbicara dengan saudara. Makanya, saya akan share sekitar 6 cara. Ini simple aja, saudara. Ada 6 cara yang kita lakukan saat kita menghadapi ketidakpuasan. Toxic relationship dimanapun akan menghasilkan ketidakpuasan. Nah, yang mana yang benar? Sejujurnya tidak ada yang benar. Karena setiap keadaan itu berbeda, dan setiap keadaan itu menuntut cara pandang yang berbeda-beda. Tetapi beberapa tips ini akan membantu kita, tapi sangat tergantung. Ini merepresentasi, karena gini, sebenarnya tidak ada cara yang salah, cuma setiap cara merepresentasikan harapanmu atas lingkunganmu. Bagi orang-orang yang masih punya pengharapan atas lingkungannya, pengen jadi lebih baik, maka orang-orang ini akan, nomor 1, speak up. Ini nomor 1, apa yang harus kita lakukan kalau kita ada dalam toxic relationship. Nomor 1, speak up. Confront. Ngomong dengan berwajib, ngomong dengan orang yang kamu rasa penting, ngomong dengan orang berkepentingan. Ini yang akan kamu lakukan kalau kamu masih percaya bahwa lingkunganmu itu bisa diperbaiki jadi lebih baik. Oke? Kalau kamu percaya potensi di lingkungan kamu, confront, ngomong. Karena ada orang-orang yang tadinya, karena keadaan setiap tempat tuh beda-beda, saudara. Dan ada lingkungan-lingkungan yang tadinya healthy, lingkungan yang tadinya sehat, tapi lama-lama jadi makin tertekan. Lama-lama kualitas hubungannya menurun. Tadinya tuh bisa ketawa, bisa rileks, lama-lama jadi ngomongin di belakang, karena satu dan lain hal. Nah, itulah hubungan. Hubungan yang sehat pun bisa tiba-tiba jadi buruk, karena banyak faktor. Nah, tapi di sini, kalau misalnya memang itu yang terjadi, saudara bisa belajar speak up. Dan harus ya, saudara akan didukung sama orang-orang lain. Kenapa? Karena orang-orang lain itu juga mungkin akan ada kemungkinan merasakan hal yang sama seperti yang saudara rasakan. Jadi, speak up itu yang pertama. Speak up and check up. Ngomong sama yang berwajib. Ngomong orang berkepentingan. Nah, nomor 2, ada namanya terima bagianmu kalau memang kamu salah. Kadang kita suka merasa kita yang jadi korban, tanpa orang menyadari bahwa mungkin aja kita memulai siklus toksik itu. Kadang kalau misalnya lagi diperbaiki, kadang kita harus terima kenyataan. Kalau misalnya mungkin, bagus kalau misalnya kita memang nggak termasuk, tapi sangat mungkin kita juga termasuk di toxic relationship itu. Ada kemungkinan kita juga yang termasuk di bagian lingkaran itu. Nah, maka dari itu kita perlu perhatiin baik-baik juga. Kita harus terima. Kalau misalnya memang kita ada salah, ya nggak apa-apa, bertobat. Semua yang salah bisa dibenerin lagi kok. Nah, yang ketiga, terima aja. Ini buat orang yang udah malas. Ini orang udah malas, udahlah suka-suka lu deh. Gue di sini cuma kerja, gue bodo amat. Terima.
bodo amat lah. Gue tutup mata, bodo amat, peduli amat. Kerja, ini relationship gue bodo amat. Dan ini sudah masuk kategori apatis. Udah nggak peduli lagi. Saudara bisa nggak kayak gini? Salah nggak? Nggak salah juga sih. Tapi kalau saudara masih dalam tahap dating, ini tinggal on the way putus. Berterima aja. Tapi bisa juga nggak. Bisa aja saudara memilih berdamai. Ya sudahlah, untung masih ada kerjaan. Yang penting masih ada yang sayang. Walaupun bermasalah, ada yang kayak gini. Bisa bener nggak? Bisa bener, bisa salah. Tergantung keadaannya. Yang keempat, cabut. Cabut dari relationship itu, cabut dari kantor itu, atau maaf ya, agak kasar, keluar dari rumah. Bisa gitu juga. Kalau saudara udah enak banget, saudara berhak. Ada juga yang kelima, kalau nggak salah ya. Ini juga penting, saudara, yaitu kalau saudara masih harus ada di lingkungannya, tapi saudara nggak bisa keluar, ada namanya jaga jarak. Saudara memberi jarak sama dirimu sendiri. Saudara menyadari bahwa saudara nggak bisa menyenangkan semua orang. Saudara akan kerja secara profesional, saudara akan lakukan terbaik, tapi saudara nggak take it personally apapun. Saudara menjaga jarak atas semuanya. Tetap bisa ramah sama semua orang, tapi kamu menjaga jarak. Dan di sini pun, jaga jarak adalah sifat yang cukup bijaksana. Karena itu memberi kita pengertian dan memberi kita sebuah ekspektasi yang jelas bahwa tidak semua orang bisa terima kita. Saudara sadar nggak bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang? Setuju ya? Kita bukan Indomie goreng, amin? Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Nggak apa-apa. Kalaupun kamu nggak bisa nyenengin semua orang, kamu belum tentu salah. Nggak selalu kamu salah. It's okay. Saya pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada orang-orang nggak suka sama cara khotbah saya. Dan saya bisa bilang apa? Asal mereka, kamu ini sesat gitu. Lah, mana bisa? That's okay kalau ada orang nggak senang sama saya. Yang jelas, saya coba lakukan hal yang benar. Dan saudara, hanya karena ada orang yang tidak bisa terima kamu apa adanya, bukan berarti kamu salah. Belum tentu. Bisa aja karena memang masalah preferensi aja. And that is okay. Saudara, keeping distance. Di gereja pun butuh keeping distance, saudara. Karena jaga jarak bisa dalam banyak hal. Bisa berarti bahwa kadang saudara harus belajar say no. Diminta apa, coba say no. Saat saudara diajak jalan, dan dibilang, cemen lu, masa nggak mau ikut? Saudara perlu bilang, say no tetap. Di gereja pun, perlu saudara punya boundaries. Kadang, kalau saudara udah terlalu capek, udah melayani di gereja, saya asumsikan saudara semua ke gereja, kalau saudara udah terlalu capek di gereja, udah stres banget gitu-gitu, dan misalnya pendeta tamu atau apa masih minta tolong kamu perlu punya boundaries. Say no. Pak, minta maaf, saudara capek. Nggak dosa kok. Justru kamu say no untuk kebaikanmu sendiri. Saya mau membaca ayat lagi di Lukas 10 ayat 8-10. Saya sudah mau selesai, teman-teman. Dan abis ini kita bisa diskusi dan tanya jawab. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan padamu. Ini Yesus yang ngomong. Dan sembuhkan orang sakit yang ada di situ dan katakanlah pada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kota yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Statement kebaskan debu ini seperti ini adalah sesuatu yang menarik, bahwa gestur mengebaskan debu di kaki ini seperti memberi gestur bahwa let's not take it personally. Kita nggak perlu take everything personally. Kalau kamu nggak kenal mereka personal, ngapain kamu take it personally? Bahwa kamu harus mengerti bahwa kamu punya batas. Kamu sudah lakukan yang terbaik. Saudara, makanya perlu hari ini, yang saya mau share cuma 3 hal. 1, saudara ngerti toxic relationship seperti apa. Ciri-cirinya seperti apa. Dan kedua, saudara perlu ngerti bagaimana cara menghadapinya, seperti yang saya share. Bagaimana untuk saudara hadapi, ambil kebijakan mana, itu tergantung situasinya. Yang ketiga, saudara juga perlu ngerti bahwa what doesn't kill you makes you stronger. Saudara pernah ada lingkungan seperti itu? Ya udah, nggak ada yang mau di situ. Tapi banyak orang justru berhasil pulih dari lingkungan itu dan bahkan menjadi dampak yang luar biasa. Ada orang-orang yang saya kenal yang keluar dari toxic relationship dan toxic working environment, dan dia keluar dan justru dia bisa
berbicara, speak up soal daerah-daerah situ. Karena dia sudah pernah ngalamin. Saudara tahu nggak, pengalamanmu, mau baik mau buruk, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk bantu sekitarmu. Saya mau kasih tahu, saya mau deklarasikan di hidup saudara. Bagi saudara yang pernah kena toxic relationship, tidak ada pengalaman hidupmu yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Tuhan masih ada dalam kontrol hidupmu. Mungkin banyak penyesuaian harus kamu lakukan. Tapi Tuhan tidak menyerah terhadap. Dan saya berdoa supaya di sini saudara bisa dapat pengertian yang jelas. Sehingga saudara tahu kira-kira apa yang saudara mau lakukan. Saya harap ini mengubahkan, saya harap membantu. Saya ngomong sampai sini. Thank you so much. God bless you. I hope you're blessed. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ya. Terima kasih, Kak Raguel. Ya, jadi kita udah sampai ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan mic-nya, atau bisa juga dengan mengetik di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Kak, aku boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Oke, boleh. Nih, aku mau tanya, menurut Kakak, hal yang toksik itu bisa jadi hal yang sehat kembali nggak sih, baik dalam kerjaan, teman, atau bahkan hubungan? Oke. Yang toksik bisa jadi sehat kembali apa enggak kan ya? Nah, saya akan jawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lagi. Kira-kira kalau kamu keracunan makanan, bisa nggak kamu sembuh lagi? Kamu makan nih, lagi makan, kamu misalnya habis makan pecel lele gitu ya, terus kamu keracunan makanan, kamu sakit perut gitu, bisa nggak kamu sembuh lagi? Nggak bisa sembuh? Kamu minum obat nggak bisa sembuh gitu? Nggak bisa. Oh iya. Sorry kalau suara saya nggak kedengeran ya. Gini, saya mempercaya bahwa semua yang keracunan, kalau kamu keracunan makanan, kamu bisa sembuh lagi. Asal racunnya nggak berat-berat banget. Ada orang keracunan makanan, minum norit itu bisa sembuh lagi, bisa pulih pencernaannya. Loh memang gitu, saya juga nggak pernah keracunan makanan. Saudara juga saya rasa pernah, habis makan pecel lele di mana gitu, kena lalatnya mungkin sekilo gitu ya, jadi sakit perut gitu. Bisa sembuh. Tapi memang beberapa toxic relationship sudah terlalu dalam. Kemarin, ini saya cerita dikit ya saudara ya. Kemarin malam saya udah mau tidur, tiba-tiba ada orang curhat sama saya di Instagram. Saya bilang kan, saya nggak perlu sebut namanya, sebut saja namanya Mawar Melati. Oke, si Mawar dan Melati ini mereka curhat soal mereka hubungannya sudah toksik, dan terlalu parah. Nah, tapi mereka sebenarnya yang satu masih pengen jalanin lagi, yang satu pengen pulihin lagi. Tapi yang satu sudah kehilangan kepercayaan. Kalau yang sudah situ, itu sudah beyond repair. Kalau sudah tidak ada kepercayaan, nggak bisa pulih lagi. Makanya pertanyaan saya, kalau kamu mau pulih, itu harus meliputi pertobatan. Kalau dalam dating relationship, dua-duanya harus bertobat. Mau benar-benar pulih nggak? Mau coba dari titik nol lagi nggak? Terus tanya hatimu, tanya perasaanmu sendiri. Apakah kalian ini, kalau dia nggak berubah gimana? Kalau dia sama sekali nggak berubah gimana? Kamu expect dia berubah, kalau dia nggak berubah gimana? Masih bisa terima nggak? Nah, karena manusia itu nggak mudah. Tapi kalau misal toksik ya sudah terlalu parah, saya rekomendasikan, pisah nggak apa-apa. Mendingan pisah pas pacaran, dibanding pisah pas nikah. Prinsip saya, lebih baik telat nikah, dibanding salah nikah. Itu prinsip saya. Jadi kamu harus uji, masalah apa yang bikin kalian pecah, bermasalah. Kalau masalahnya besar, bisa diurusin nggak? Kalau nggak bisa diurusin, kalau udah terlalu beda, mendingan putus. Karena kemarin hubungannya yang satu ini sudah tidak percaya, karena udah ada ngerasain hal-hal yang sifatnya abusive dan sebagainya. Saya berusaha netral, tapi saya lihatin, oh ini kayaknya yang satu udah nggak bisa percaya lagi. Akhirnya putus. Walaupun yang satu mau, masih mau pulih, yang satu udah nggak mau. Paksa. Nah, untuk kantor sedikit lebih rumit, saudara. Kantor ini lebih rumit. Karena ada alasan kenapa kantor saudara mungkin tadi lingkungannya sehat, menjadi tidak sehat. Bisa aja karena lagi tekanan banyak. Saudara jangan lupa, ini ada wacana kemungkinan besar, bisa aja PSBB lagi nih. Kan drama banget nih COVID Jakarta nih. Tiba-tiba kemarin saya lihat hampir 14.000 sampai ini
ini saya sampai mikir, ini pasien COVID apa dolar? Kok nggak beda jauh saya sampai mikir nih. Pusing loh saya loh, sampai sakit kepala saya. Aduh Tuhan, kenapa sih gini sih? Sangat mungkin untuk perusahaan-perusahaan untuk tertekan. Sangat mungkin untuk bisnis-bisnis owner akhirnya agak marah, jadi agak toxic. Karena dia nggak tahu juga mau ngapain. Kalau di sini yang kita butuhkan adalah compassion, saudara. Dan kita mungkin butuh persekutuan-persekutuan kayak gini, supaya kita bisa rilis. Dan kita mungkin, saya nggak tahu ini berhasil apa enggak, tapi mungkin untuk orang-orang dekat di kantor, saudara, mungkin saudara perlu ngobrol, hati ke hati dan mereka cerita, saling curhat, saling nguatin. Ya sedikit gibah, asal jangan ngomongin orang, untuk supaya hatimu itu nggak capek gitu. Kadang kan orang butuh rilis, saudara. Kan orang gampang ya bilang, oh kamu lingkungannya toksik, keluar aja. Lu kira cari kerjaan gampang? Kan nggak semudah itu kan. Untuk ngambil keputusan sampai situ kan nggak mudah. Makanya saudara, itu tips-tipsnya yang saya bagikan. Mungkin kalau kamu bisa ngomong sama orang-orang menurut kamu penting, silahkan ngomong. Tapi kalau kamu nggak berani, saya juga bisa ngerti sih. Tapi yang penting, kalau dari saya sih prinsipnya, tanya sama teman-teman kamu. Menurut kalian ini gimana sih situasinya di kantor? Misalnya di kantor. Tanya aja dulu, iseng-iseng aja nanya. Kalau mereka merasakan hal yang sama, ya mungkin kamu, saya nggak tahu apakah kamu punya potensi speak up atau enggak. Tapi kalaupun memang kamu nggak bisa speak up saat ini, untuk sekarang ya bersabarlah, berdoalah untuk perusahaanmu, berdoalah untuk tempat kamu bekerja, karena di sini kita memang butuh compassion lebih besar. Semua orang nggak dalam keadaan terbaiknya dia. Saya harap itu membantu kamu ya. Oke? Ya. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Ya, Oke. silakan. Ya, halo Kak Raguel. Ya, halo. Mau tanya, tadi ini kan ada beberapa tips, 6 ya kalau nggak salah. Salah satunya speak up. Nah, kadang kan ketika kita speak up nih mengenai ketoksikan itu, tapi sisi orang yang mendengarnya terasa kayak dihakimi tuh. Nah, itu bagaimana sih kita supaya speak up-nya itu tidak membuat dia merasa terhakimi, tetap ada kasih ketika kita ngomongin sama mereka. Dan tadi juga ada kakak bilang, kalau misalnya sudah toksik banget, keluar cabut dari rumah. Seperti itu. Kok itu misalnya di tengah keluarga. Tapi kan kalau ketika kita cabut nih dari rumah, itu kan kayak kita memutuskan tali persaudaraan, tali keluarga lah kayak gitu. Bagaimana dan pada akhirnya kalau sudah berlangsung lama pisahnya, akhirnya ya udah egois aja gitu, nggak memikirkan oh ternyata masih ada orang tua ya, ada keluarga ya di rumah, seperti itu. Itu bagaimana sih supaya bisa kembali damai atau bisa tetap bertahan di tengah keluarga yang toksik itu, mengingatkan itu keluarga, hubungan darah. Betul. Nah, itu sangat berat banget gitu loh, Kak. Oke. Yang pertama, kalau sama keluarga, saya tidak rekomen kamu cabut, tapi saya rekomen kamu menjaga jarak. Kalau misal sudah terlalu parah ya, menjaga jarak itu bisa muncul dalam banyak hal. Misalnya, kamu misalnya tinggal di satu keluarga, misalnya, udah terlalu panas gitu. Ada orang-orang yang demi bisa tetap damai sama keluarganya, karena dia sayang sama keluarganya, nggak ada yang nggak sayang sama keluarga ya, dia memilih untuk tinggal ngekos. Itu membantu. Kenapa? Karena kadang saya menemukan bahwa justru ada orang-orang yang pas ada jarak malah kangen. Ada loh kayak gitu loh. Udah berjarak, malah kamu kapan pulang, kangen. Malahan begitu. Kalau udah, saya ketemu orang-orang yang pas 3-4 hari sama keluarga yang malah berantem. Tapi kalau misal ketemu sehari 2 hari, habis itu ngekos lagi, sama hubungan lebih tenang. Kok bisa gitu, Kak? Saya nggak tahu, namanya juga keluarga. Keluarga itu ajaib-ajaib memang. Kalau saya cabut itu saya akan lebih pakai, misalnya itu kamu sudah enak banget, itu dalam konteks pekerjaan. Dan dengan asumsi kamu sudah dapat pekerjaan lain ya. Ya kan masa kamu masa keluar enggak tanpa persiapan gitu kan. Kalau saya selalu encourage orang, kalau kamu mau keluar tapi belum dapat pekerjaan, sebisa mungkin kamu udah punya dana darurat setengah tahun lah. Beberapa bulan lah. Dana darurat orang standarnya beda-beda ya. Nah, tapi yang kamu perlu ngerti adalah kalau untuk keluarga, saya rekomen jaga jarak. Karena
kalau cabut itu, mutusin tali itu pernah terjadi, tapi itu karena keluarganya tuh udah kejam banget, yang sampai to the point sebenarnya keluarga kriminal. Saya pernah dengar kayak gitu, sampai ini orang mutusin tali hubungannya, saking ini keluarga gue ini bukan cuma toksik, kriminal. Sampai dia benar-benar nggak mau ketemu lagi, sampai dia benar-benar nggak mau ngakuin lagi. Jadi itu saya rasa cabut itu sangat ekstrim. Untuk kantor oke, untuk relationship dating boleh di encourage, tapi ke keluarga saya rekomend keeping distance. Apalagi kalau kamu berasal dari keluarga yang tidak punya suara. Kalau ada keluarga-keluarga yang cukup demokratis, tapi ada keluarga-keluarga yang anak itu nggak didengar. Jadi itu wisdom yang saya bisa kasih. Gimana Kak caranya bisa jaga jarak? Saya sulit juga ya, karena setiap keluarga beda-beda. Tapi kamu pasti bisa temukan, karena kamu yang paling tahu tips and tricks di keluarga kamu sendiri. Entah ngomong gimana kek. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada teman kamu yang merasa hubungan toksik, saya asumsikan ini hubungan relationship dengan si lawan jenis ya. Yang ngomong supaya dia nggak tersinggung. Ini asumsi saya hubungan lawan jenis ya. Teman sama sahabat juga. Teman sama sahabat. Iya. Oke. Kalau sahabat, kita perlu ngerti bahwa kita perlu ada beberapa hal, tips yang kita perlu ingat, bahwa kita harus ngomong ke mereka bahwa yang kita tidak bermasalah dengan mereka, tapi kita bermasalah dengan suasana. Itu kamu harus ngerti dulu. Karena kamu sebenarnya mungkin kalau dia toksik ini sebenarnya kamu sayang dia kan, makanya jadi sahabat, betul kan ya? Fakta bahwa kamu jadi sahabat dia membuktikan bahwa sebenarnya kamu peduli dan sayang sama dia. Tapi saat ini the biggest problem adalah bagaimana dia membuat kamu merasa. Bagi saya, bantu dia, biasanya trik saya adalah saya ngomong bahwa gini, saya ngomong dia pakai pertanyaan. Pertanyaan bisa bahwa dia bilang, pertama saya akan ngomong bahwa saya ngerasa ini gini. Saya merasa bahwa akhir-akhir ini saya begini. Tapi memang ini subjektif gue. Tapi do you feel the same? Karena apa yang kita rasakan bisa aja beda dengan dia rasakan. Kenapa? Karena setiap orang tuh beda. Bisa nggak seseorang jadi toksik tanpa sadar? Bisa. Sangat bisa. Atau kamu nggak usah langsung ngomong berat-berat dulu. Mas, kamu pastikan kamu tahu masalahnya kenapa. Oke, dia toksik. Toksiknya kenapa? Karena dia sering ngomong kasar kah? Atau karena dia sering ngejek kamu kah? Kamu bisa ngomong dari pelan dulu bahwa, gue nggak suka diajak, gue lagi nggak pengen gitu ya. Gue lagi nggak pengen ngobrol seperti itu. So let's keep our honor maksudnya. Paling dia bilang, lu baperan banget sih. Biasa sih orang suka gitu ya, lu baperan banget sih. Saya bilang, ini bukan soal baper. Cuma memang, sorry ya, as a friend I have to tell you, I'm not in my best condition. So, gue butuh lu pengertian. Sorry ya. Itu cukup rendah hati menurut saya. Karena orang kata-kata lu baperan banget sih, itu sebenarnya ada statement bahwa dia tuh nggak tahu mau ngomong apa soalnya. Kayak dia merasa dikonfront dan dia merasa kayaknya kok, oh ya kayaknya apa gue salah ya? Tapi dia ngomong, kok lu baperan banget sih? Dia tanpa sadar jadi nyerang. Dia itu hal yang seseorang ucapkan kalau orang tuh nggak tahu mau ngomong apa. Karena kalau saya digituin, saya bakal ngomong, oh lu lagi kondisi lu lagi nggak terbaik. Oh ya udah maaf ya. Karena memang kita nggak dibudaya seperti itu. Tapi kamu perlu punya boundaries. Kalau memang cuma segitu mistakes-nya, bilang aja. Satu, hey, sorry lagi, I'm not in my best condition. Kita jangan bercanda kayak gitu ya. Thank you so much. Yang lain aja ya. Haha. Walaupun kamu nggak haha sebenarnya. Kan haha di chat bisa kan? Atau senyum yang penuh arti gitu, yang titik 2, senyum gitu. Kalau dari saya, kalau misalnya memang halnya cuma sesimpel itu, keep it simple aja. Udah itu aja sih. Semoga itu membantu ya. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak R. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kita tutup sampai 3 pertanyaan ya. Oke. Adakah? Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau nggak ada, aku boleh nanya nggak Kak? Oke, ya silakan. Oke, aku nanya. Jadi gini,
kalau bisa dibilang hubungan pertemanan ya ini yang mau aku tanyakan. Hubungannya udah berjalan lama. Ada pepatah yang bilang orang yang bisa menyakitimu adalah orang yang paling dekat nih dengan kamu. Touché. Seringkali hubungan dengan teman ini kan sering nggak dihargai, jadinya kayak aku tuh nggak bisa speak up ke dianya. Itu menurut aku juga jadi nggak enak hati. Itu menurut kakak gimana ya untuk membangun hubungan yang baik lagi dengan teman ini? Gitu deh, Kak. Nah, pertanyaan saya, kamu kan teman baik. Ya. Kenapa kamu nggak berani ngomong? Itu pertanyaan saya loh. Karena sering tidak dihargai. Yang tidak dihargai. Tidak dihargai kalau boleh tahu pendapatmu apa tidak didengar, seperti itu. Iya, pendapat yang tidak didengar, itu sih, Kak. Nah, sebenarnya kita harus membedakan dulu bahwa ada dua alasan kenapa pendapat kita nggak didengar. Satu, karena dia nggak setuju. Oke. Mungkin karena pendapat kamu berlawanan aja dengan dia. Kalau yang ini, kamu nggak bisa buat apa-apa. Ya kalau memang dia nggak setuju, ya mau ngomong apa? Namanya juga ngasih pendapat kan. Kita kan mau bantu orang, tapi orang kalau nggak setuju sama kita bisa bilang apa? Saya juga berkali-kali, saya nggak menyampaikan pendapat, nggak semua pendapat saya didengar. Dan kadang kita jangan take it personally, karena memang hidup seorang berbeda-beda. Dan cara hidup orang, mindset orang beda-beda. Tapi yang kedua, kamu nggak didengar, karena kamu nggak dianggap. Nah, yang lebih mana nih? Kamu nggak didengar karena nggak dianggap, atau nggak didengar karena dia nggak setuju? Itu dulu yang kamu perlu cek. Saya rasa berangkat dari situ dulu. Kalau misalnya kamu nggak didengar karena dia nggak setuju sama kamu, saya rasa itu sehat-sehat aja. Percaya nggak? Kamu berhak tuh nggak setuju sama orang loh. Kamu berhak sekali. Dan kadang nggak setuju nggak berarti kamu bilang, sorry saya nggak setuju. Enggak. Kadang nggak setuju bisa berarti kamu bilang orang yang kasih masukan ke kamu bilang terima kasih ya, terus kamu cuekin. Itu juga termasuk nggak setuju. Jadi kadang prinsip saya gini, nggak semua hal kita perlu take it personally, karena memang nggak selalu kita salah kok. Amin teman-teman. Saya cuma minta satu, di dalam kehidupanmu, baik saudara laki-laki atau perempuan, jangan terlalu sering menyalahkan dirimu. Kan nggak semua kamu salah kok. Nggak semua kamu tuh salah. Jadi, usul saya, uji dua hal itu dulu. Itulah dua alasan kenapa ditolak. Diuji dulu yang mana. Kalau misalnya yang kedua, ya berarti masalahnya adalah karena memang pertemanan kamu lagi masalah. Tapi kalau yang pertama masalahnya, itu bukan masalah. Itu hanya kekritisan dia aja. That's fine. Semoga ngebantu ya. Terima kasih, Kak. Iya, Kak. Oke, kita tutup sesi tanya jawab kita ya. Soalnya ada 3 pertanyaan. Sejauh ini semua teman-teman terbantu? Apakah ini dapat sesuatu hari ini? Dapat, Kak. Dapat dong, Kak. Iya. Oke. Teman-teman juga. Oke, setelah sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan pengumuman. Admin boleh bantu? Oke. Ini adalah layanan doa. Jika saudara-saudara sekalian ingin akan berdoa, layanan doa, boleh menghubungi nomor yang ada tertera di bawah ini ya. Selanjutnya, persembahan PDKT, saudara-saudara sekalian jika ingin memberikan persembahan PDKT boleh mengirimkan pada nomor rekening yang tertera di layar. Oke, demikian pengumuman kita. Oke, terakhir kali nih, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada. Boleh langsung menyalakan mic-nya. Masih ada, oke. Atau dalam kolom chat. Oke, tidak ada. Baiklah, saya serahkan ke WL. Oke. Terima kasih untuk Kak Lewi untuk sharing-nya. Kita mau untuk ibadah kita teman-teman, kita mau naikkan pujian kita sama Tuhan.
kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ajar setiap kami berdiam dalam hadirat-Mu supaya setiap kami bisa lebih lagi memilih dan bagaimana bersikap dalam setiap hubungan dimanapun kami berada. Yes, mari kita sama-sama naikkan pujian ini sama Tuhan, teman-teman. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dan bahagia-Mu. Yes, Tuhan yang hidup setiap kami, Tuhan. Inilah hidupku. Yes, katakan. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Sekali lagi, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan sekali lagi, ajar setiap kami, Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Terima kasih teman-teman untuk pujian penyembahan yang boleh dinaikkan. Sebentar kita mau tutup ibadah kita. Saya serahkan kepada Kak Gue Lewi. Oke. Mari kita berdoa ya. Kita akan doa syafaat, sekalian doa tutup ya. Let's go. Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih atas hari ini. Kami terima kasih atas apa yang sudah kami dengar. Semoga ini menjadi menguatkan kami. Kami ingin berdoa Tuhan sebelumnya buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi bangsa ini, Kau sayang bangsa ini, Kau peduli bangsa ini. Bangsa ini mungkin nggak dalam keadaan terbaik ya, tapi Kau percaya yang terbaik masih di depan. Tangan-Mu nggak berhenti menyertai bangsa ini. Bangsa ini sangat ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami tahu juga bangsa ini ada di tangan-Mu. Bila hari ini ada kuasa-Mu yang menyentuh bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Jakarta ini Tuhan, yang saat ini mungkin orang-orang lagi COVID lagi naik drastis Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini ada hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu bersama para pemerintah dan bersama banyak orang-orang sehingga mereka bisa taat prokes
sehingga mereka bisa lakukan yang terbaik, menjaga kesehatan mereka, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa kota ini juga Kau kasihi, Tuhan. Kami berdoa buat PT Asuransi Sinar Mas, Tuhan, sebuah PT yang sangat berdampak, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, bila belas kasihan, dan kasih karunia ada atas perusahaan ini, sehingga perusahaan ini bukan cuma menghasilkan profit yang baik, tapi juga berdampak dan memberkati bangsa ini, Tuhan. Kami juga berdoa buat yang berulang tahun di bulan Juni, Tuhan, bahwa kami tahu bahwa Juni adalah, terima kasih bahwa kami bisa ada sampai bulan ini, Tuhan. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan menyertai semua anak-anak-Mu yang ada di sini, Tuhan. Yang berulang tahun di bulan Juni, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Kau tambahkan lagi 1 tahun umur mereka, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah yang terbaik saja yang Kau berikan pada mereka. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk persekutuan doa kasih Tuhan di Asuransi Sinar Mas ini, Tuhan. Terima kasih atas terang di tengah-tengah lingkungan kami ini, Tuhan. Ya, persekutuan ini menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk membawa firman-Mu di atas perusahaan ini, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih, Bapak. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun yang kerja di office, Tuhan. Biarlah Kau tutup bungkus dengan darah Kristus sehingga mereka bisa nggak kenapa-kenapa, Tuhan. Dan biarlah kami tahu Kau bekerja banyak hal, Tuhan. Biar sehingga mereka menjadi satu pribadi-pribadi yang tetap bisa bertahan dalam badai ini, Tuhan. Thank you, Lord. Sekarang kami semua mungkin mau offline, mau lanjut kerja lagi, mau istirahat lagi, Tuhan. Tutup bungkus kami, Tuhan. Dan sebelum kami ingin pulang, sebelum kami ingin offline, kami terima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari kita mau terima berkat, Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita, penyertaan-Nya di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan yang abadi, unconditional, terus-menerus dari Roh Kudus, menyertai kami, mulai dari hari ini, sampai kami bertemu Kau kembali. Kami diberkati, kami dilimpahi, kami penuh kasih karunia, kami penuh kuasa, kami penuh kemakmuran, kami penuh kekuatan yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Oke, God bless you all. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya yang udah hadir sore hari ini.